Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gua, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Pasaran tablet Android belakangan ini makin rame dengan masuknya para pabrikan HP ke segmen ini. Salah satunya adalah Oppo dengan produk perdana bernama Oppo Pad Air. Oppo sebenarnya sudah punya tablet bernama Oppo Pad, tapi perangkat itu nggak masuk ke sini. Nah, Oppo Pad Air bisa dibilang merupakan versi lebih ringan dari tablet itu sambil tetap dibekali dengan sejumlah fitur menarik. Kayak gimana tuh? Langsung aja kita lihat. Jadi gue berkesempatan dapat unit reviewnya untuk Oppo Pad Air, tapi ini versi retail Malaysia ya, jadi ada sejumlah perbedaan dengan versi Indonesia. Salah satunya adalah charger yang berkaki 3. Ini keluarannya 18 watt, fast charging by the way. Meskipun demikian, dari segi jenis kelengkapannya mestinya nggak beda-beda banget dengan versi Indonesia. Jadi selain charger 18 watt tadi, ada juga kabel USB-A to USB-C. Tapi segitu aja sih di luar beberapa buklet, jadi cenderung minimalis ya kelengkapan di dalam boxnya. Desain tabletnya sendiri cukup oke sih menurut gue ya. Dengan punggung berbahan logam aluminium, ini yang warna grey. Teksturnya ini sandblasted kalau istilahnya Oppo, jadi dia kayak matte gitu. Terus sejajar dengan elemen belakangnya ini ada elemen desain lain berupa garis. Nah, bagian sini tuh teksturnya beda, jadi dia bevel atau timbul gitu ya. Kalau Oppo nyebutnya ini sunset dan 3D, jadi kayak bukit-bukit di padang pasir gitu kali konsepnya. Elemen desain ini sekaligus jadi pembeda Oppo Pad Air dengan tablet lain. Tapi kalau menurut gue jadi agak aneh aja sih kelihatannya. Mungkin bakal lebih bagus kalau punggungnya seragam aja gitu ya. Oppo Pad Air menggunakan tipe konektor USB Type-C tanpa jack audio 3,5 mili. Kemudian ada 4 buah speaker yang terbagi menjadi 2 di kiri dan 2 di kanan. Tablet ini sepertinya memang didesain untuk dipakai dalam orientasi landscape alias horizontal. Salah satu indikasinya adalah kamera depan yang ditanamkan di sisi bezel di sini. Jadi kalau misalnya kita pakai tabletnya dalam orientasi landscape, maka kameranya akan berada di sisi atas layaknya webcam di laptop, sehingga lebih nyaman ketika misalnya dipakai untuk video conferencing. Selain itu, rangkaian tombol power dan tombol volume juga berkumpul di pojokan kiri atas ini, jadi lebih gampang diraih. Ini berdekatan dengan kamera posisinya. Kemudian last but not least ada sebuah laci yang memuat kartu memori micro SD. Di sebelah sini letaknya, kita bisa langsung lihat. Ini jadi cuma memuat kartu memori micro SD aja ya, nggak ada slot untuk SIM card karena emang HP ini tidak memiliki konektivitas seluler, melainkan hanya Wi-Fi alias Wi-Fi only. By the way, layar Oppo Pad Air ini menggunakan panel IPS LCD dengan diagonal 10,36 inci. Resolusinya 2000x1200 pixel dengan aspek rasio 5:3. Kayak tadi udah bisa dilihat ya pas ngebahas kamera depan, di sekeliling layarnya ini ada bezel alias bingkai yang lumayan tebel. Tapi nggak terlalu mengganggu sih kalau menurut gua, karena layarnya ini tetap cukup lebar dan cukup memadai lah ya kalau misalnya kita buat keperluan entertainment maupun produktivitas. Pas gua genggam di tangan, untungnya tablet ini nggak berasa berat meskipun gede. Karena bobotnya juga kurang dari 500 gram atau tepatnya di kisaran 440 gram. Kemudian pojokan-pojokannya ini dia cenderung membulat ya. Pojokan-pojokan perangkatnya di layar sini, sehingga kalau misalnya kita pegang seperti ini nggak kerasa menusuk di telapak tangan. Oppo Pad Air ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 680 yang udah umum banget ditemuin di HP-HP-nya Oppo. Kinerjanya udah banyak diketahui kayaknya, ya termasuk middling atau menengah lah. Dengan RAM 4GB yang masih bisa ditambah dengan virtual RAM, tablet ini bisa dibilang mampu menjalankan berbagai macam skenario penggunaan, mulai dari browsing, streaming, hingga multitasking. Kapasitas storage untuk unit yang gue pegang ini adalah 128GB yang bisa diekspansi dengan kartu memori micro SD. Tapi ya sekali lagi ini yang versi Malaysia. Kalau untuk versi Indonesia, gue lihat di websitenya Oppo sih RAM-nya itu 4GB sementara storage-nya 64GB.
Performa tablet ini kalau main game agak kedodoran. Gue coba main PUBG Mobile dan Mobile Legends, dan setting grafisnya itu mesti diturunin untuk dapat pengalaman yang relatif smooth. Tapi itu pun tetap nggak semulus perangkat-perangkat lain yang lebih bertenaga. Untungnya kinerja Oppo Pad Air bisa diandalkan saat tablet menjalankan aplikasi jenis lain. Kemudian untuk layarnya, meskipun bukan OLED, layarnya ini ternyata oke juga untuk dipakai buat nonton konten video dengan kontras dan saturasi warna yang bagus. Refresh rate-nya 60Hz aja by the way. Pilihan resolusi video YouTube mentok di 1080p, tapi ya nggak masalah lah karena layarnya sendiri idealnya emang segitu resolusinya. Tingkat kecerahannya sekitar 360 nits, jadi nggak terlalu terang, tapi masih memadai dan layarnya masih terlihat lumayan jelas di outdoor, asal jangan di bawah sinar matahari langsung. Audionya juga bagus dengan efek stereo, meskipun bassnya ini nggak berasa ya di frekuensi rendah. Ya paling nggak suara mid dan high-nya oke lah, jernih. Jadi buat keperluan hiburan di luar game mungkin tablet ini menurut gua bisalah diandalkan. Selain senang-senang, Oppo Pad Air juga bisa diajak serius. Dengan sistem operasi ColorOS 12.1 berbasis Android 12, tablet ini menyediakan sejumlah opsi multitasking. Seperti misalnya split screen kayak gini yang ngebagi layar menjadi dua untuk menjalankan dua aplikasi sekaligus, kemudian juga ada floating window. Opsi-opsi itu udah terbilang lumayan standar ya di tablet Android untuk mempermudah kita melakukan dua hal sekaligus, kayak misalnya browsing atau ngetik sambil nonton video YouTube. Split screen bisa diakses melalui menu Recent Apps. Di bagian sini ada ikonnya, tinggal kita klik aja. Kemudian kalau udah muncul di layar, di sebagian kecil layar seperti ini, kita tinggal pilih satu aplikasi lagi yang mau dijalanin bersamaan. Kayak misalnya ini ada browser, nah nanti akan langsung ditampilkan secara berdampingan. Untuk floating window, cara ngaksesnya juga sama lewat menu Recent Apps, tapi ada satu alternatif lain, yaitu dengan melakukan pinching atau gerakan mencubit dengan 4 jari atau lebih ke arah tengah layar. Kayak gini, nanti dia akan langsung diubah menjadi floating window. Mirip-mirip gestur di iPad ya kendalinya. Nah, bicara soal produktivitas, yang nggak kalah penting juga pastinya adalah dukungan untuk cover keyboard. Ini kebetulan gua nggak dapet, tapi sempet nyoba waktu hands-on Oppo Pad Air beberapa waktu lalu. Untungnya sih aksesori ini disediakan oleh Oppo, jadi nggak perlu khawatir saat harus kerja atau bikin tugas di perjalanan. Emang sih kita bisa pakai keyboard Bluetooth, tapi cover keyboard yang emang didesain untuk perangkatnya selalu lebih praktis. Selain itu, buat mereka yang menggunakan elemen kreatif dalam pekerjaan, Oppo turut menyediakan aksesori lain berupa stylus yang pressure sensitif, mampu membedakan hingga 4096 level tekanan. Satu fitur lain yang dijadikan andalan Oppo Pad Air adalah multiscreen, di mana tablet ini bisa menampilkan layar smartphone yang terhubung. Jadi ada kayak semacam floating window gitu ya. Di sini bisa kita gerak-gerakin. Nah, ini sebenarnya adalah layar atau tampilan dari smartphone yang diteruskan ke layarnya Oppo Pad Air. Kalau kata Oppo, yang bisa tersambung ke tablet ini adalah smartphone bermerek Oppo yang sudah menjalankan sistem operasi setidaknya ColorOS 12.1. Tapi pas gue coba dengan Oppo A77s ini, di bagian Quick Settings itu nggak ada opsi buat ngaktifin multiscreen. Walaupun sistem operasinya sudah ColorOS 12.1 dan udah software paling baru juga, paling update, tapi nggak ada pilihannya. Menu multiscreen baru gue temukan di HP lain, yaitu Oppo Reno 7 ini, setelah softwarenya diupdate juga. Kita kemudian bisa buka Quick Settings dan di situ nanti ada menunya untuk melakukan multiscreen. Menu ini harus diaktifkan di smartphone dan tabletnya ya untuk bisa saling terkoneksi. Proses nyambunginnya sendiri cukup gampang ya. Kita cukup ngaktifin feature multiscreen aja dari Quick Settings di tablet. Klik, kemudian nanti dia akan otomatis mencari sendiri, dan di smartphone yang dekat lokasinya akan muncul prompt untuk menyambungkan ke tablet seperti ini. Kemudian kita klik connect di HP, lalu kita klik allow di tablet.
Start casting, dan nggak lama kemudian tampilan layar smartphone pun sudah muncul di tablet. Dengan begini, semua yang dilakukan di smartphone akan ditampilkan di layar tablet, termasuk ketika chatting, browsing, hingga streaming film juga ada di situ, dan bahkan hingga ke aplikasi kamera. Kita juga bisa mengendalikan smartphone-nya sendiri dari tablet. Jadi kalau misalnya kita mau buka menu, kita mau jalan aplikasi, kita tinggal swipe aja dari sini. Nah, nanti itu akan dijalankan di smartphone-nya. Tampilannya itu sama. Ini handy buat melakukan hal-hal seperti transfer file dengan cara drag and drop ya. Jadi kita bisa buka menu files atau foto dari HP-nya lewat tablet. Misalnya kayak gini, dan untuk transfer kita tinggal drag and drop aja, alias kita klik tahan, kemudian geser. Nah, nanti akan otomatis ditransfer dan masuk ke folder download di dalam tablet. Multiscreen juga mendukung clipboard sharing antar kedua perangkat serta teks input dari tablet ke HP. Meskipun meneruskan semua tampilan HP, tapi kalau misalnya menyangkut hal yang rahasia kayak misalnya password ya, itu tampilannya nggak diteruskan ke tablet. Kayak ini misalnya gue coba koneksi ke WiFi, nah pas di pengisian password dan username itu nggak ditampilin di tablet ya. Baterai tablet ini berkapasitas 7100 mAh dan ternyata bisa bertahan lama. Lebih dari seharian kalau misalnya kalian nggak terlalu intensif makainya. Ya mungkin karena hardware-nya juga nggak terlalu bertenaga ya. Oppo sendiri mengklaim daya tahan hingga 12 jam kalau misalnya tabletnya dipakai untuk memutar video secara terus-menerus. Sayangnya meskipun dengan charger 18 watt yang di dalam kemasan, kecepatan pengisian baterai Oppo Pad Air ini relatif pelan. Ini chargernya gue coba dengan konverter colokan karena dia kakinya 3, tapi hasilnya ya harusnya identik dengan charger kaki 2 versi Indonesia sih ya. Ketika charging dalam waktu 30 menit, baterainya itu baru terisi 25%, kemudian setelah 1 jam baru 50%. Karena itu pengisian dari kondisi 0 hingga 100% memakan waktu hingga 2,5 jam. Kalau kamera belakang sih kayaknya nggak terlalu penting buat tablet ya, karena kalau bayangan gua orang-orang itu condong lebih milih smartphone yang lebih mudah diraih dan lebih ringkas juga untuk keperluan motret ataupun merekam video. Meski demikian tetap ada kamera belakang 8 megapiksel di Oppo Pad Air ini. Kualitasnya ya menurut gua nggak bagus sih, baik untuk menjepret foto maupun merekam video yang resolusi maksimalnya 1080p. Warna-warnanya pucat dan tangkapan detailnya nggak oke, apalagi kalau misalnya kita bandingin dengan HP-HP terkini dari Oppo, kelihatan jomplangnya. Jadi kayaknya kamera belakang tablet ini cocoknya dipakai kalau emang nggak ada pilihan lain aja. Untungnya kamera depan Oppo Pad Air ini masih lumayan, ya paling nggak masih bagus lah buat video conferencing selama cahayanya nggak gelap-gelap banget. Nah, Sobat Tekno, itu tadi review kita tentang Oppo Pad Air. Produk tablet perdana dari Oppo yang merupakan perangkat kelas budget. Ya, menengah lah, dan karena itu ada kompromi ya. Kayak misalnya dari segi chipset, dia dibekali Snapdragon 680 yang sudah sering banget dipakai di HP-HP-nya Oppo. Kemudian layarnya 60 Hz dan kamera belakangnya juga agak mengecewakan meskipun itu bukan aspek penting juga sih buat tablet ya. Di sisi lain, Oppo Pad Air menawarkan kemampuan produktivitas yang oke punya. Kayak misalnya fitur-fitur multitasking, kemampuan koneksi dengan HP lewat multiscreen, dan juga yang gak kalah penting adalah dukungan untuk smart cover keyboard juga stylus. Oppo Pad Air rencananya akan mulai dipasarkan di Indonesia pada 12 Desember 2022. Sampai saat video ini dibuat sih masih belum ada informasi terkait harganya ataupun untuk smart cover keyboard dan stylus. Tapi nanti kalau misalnya udah ada akan diupdate dan kalian bisa baca di bagian deskripsi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton. Gue Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.